Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, bentuklah kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara, Almanak Nas GKE pada hari ini memperhadapkan kita pada sebuah bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 di bawah perikop manusia baru. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dengan lengkap secara mandiri. Namun saya pada saat ini akan membacakan satu ayat utama, yaitu ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan lukisan ini. Ini adalah lukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir, yang bisa jadi lukisan ini terpampang di rumah kita. Namun tahukah saudara, ada kisah nyata yang melatar belakangi lukisan perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya ini. Saudara, lukisan perjamuan terakhir ini dilukis oleh Leonardo da Vinci, seorang seniman Italia yang terkenal. Dan lukisan ini dibuat selama 7 tahun lamanya, yang menggambarkan 12 rasul serta Yesus sendiri yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Mereka ini dilukis berdasarkan model orang-orang yang hidup. Pertama-tama Da Vinci memilih untuk melukis Yesus. Ratusan orang diamati. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang dianggap cocok untuk menjadi model untuk menggambarkan wajah dan pribadi Tuhan Yesus. Pemuda tersebut bernama Pietro Bandinelli. Selanjutnya, satu demi satu, tahun demi tahun, Leonardo da Vinci mencari tokoh-tokoh atau orang-orang yang tepat untuk dilukis sebagai pelambang ke-12 rasul. Ke-11 rasul telah dilukis, terakhir tinggal tokoh Yudas Iskariot sebagai tahap akhir dari mahakaryanya. Ia adalah murid yang mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Beberapa waktu lamanya Da Vinci mencari orang berwajah keras, bertampang penipu dan suka mengkhianati teman sendiri. Akhirnya ia menemukan seorang pria di penjara bawah tanah di Roma. Orang tersebut dijatuhi hukuman mati sebagai seorang penjahat dan pembunuh. Ketika Da Vinci melihatnya dalam kegelapan bawah tanah, ia melihat seraut wajah yang melukiskan sifat yang sangat kejam dan jahat. Dan atas seizin raja, tahanan ini dibawa ke Milan untuk dilukis. Dan pada saat Da Vinci menyelesaikan sapuannya yang terakhir, tiba-tiba si tahanan tersebut menangis dan berkata kepada Da Vinci, "Oh Da Vinci, pandanglah saya. Apakah Anda tidak mengenali saya? Saya adalah Pietro Bandinelli, anak muda yang pernah Anda lukis 7 tahun yang lalu sebagai perlambang Yesus." Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukankah apa yang dialami oleh Bandinelli ini juga merupakan tantangan terbesar kita sebagai orang-orang percaya? Dalam beberapa waktu, seseorang bisa menjadi mirip Kristus, namun seiring perjalanan kehidupan yang semakin berat, bisa saja seseorang berubah drastis menjadi mirip Yudas. Hal inilah rupanya yang menjadi titik perhatian Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Ketika mereka menghadapi berbagai godaan, seperti saat mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang melakukan berbagai kecemaran, jemaat Efesus sebagai orang-orang percaya betul-betul diuji
kemiripannya dengan Kristus. Paulus mengingatkan mereka agar jemaat Efesus yang telah menjadi orang percaya dan telah dibaharui oleh Roh juga sudah mengenakan pakaian baru. Jangan sampai mereka menanggalkan manusia baru itu dan kembali menggunakan kehidupan manusia lama mereka yang sia-sia seperti sebelum mereka mengenal Kristus. Saudara, nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita, di mana tugas kita sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Allah, yang telah menerima jaminan keselamatan di dalam Kristus, adalah tetap menjaga keselamatan yang telah ada di dalam hidup kita, agar tidak dinodai oleh kehidupan manusia lama yang sia-sia. Karena itu saudara, marilah kita senantiasa berdoa, menyerahkan diri dan hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi orang-orang percaya yang senantiasa menjalani hidup sebagai manusia baru dan serupa dengan Kristus. Amin.